Oh, tidak, Pak. Ini saya juga kebetulan sedang santai kok, tidak apa-apa. Bagaimana Pak Angga? Ada yang ingin diceritakan atau dibahas? Monggo Pak Angga, gimana? Ini Bu, saya sedikit kepikiran karena ada dua anak itu yang selalu bikin kerecokan di dalam kelas Bu. Namanya Iwan sama Adi. Dia itu kerap kali bikin ulah di dalam kelas saat jam kegiatan pembelajaran gitu loh Bu. Jadi mereka tuh saling apa namanya olok-olokan, kemudian diakhiri dengan keributan sehingga mengganggu aktivitas belajar kawannya yang lain. Saya itu pening, kadang sudah saya nasihati jangan seperti itu, taunya kalau saya lengah sedikit saja anak-anak itu sudah berkelahi sendiri gitu. Kadang saya mau kerasi juga nggak boleh gitu kan, saya tegasi juga, ini kan saya jadi pusing sendiri ini Bu. Oh iya Pak Angga. Jadi Pak Angga ini ya siswanya ini aktif sendiri. Oh bukan, siswa ini sering membuat kericuhan ya Pak ya, mengganggu temannya, sering mengolok-olok, sehingga pembelajaran menjadi terganggu tentunya ya Pak Betul ya. Bu. Yang tadinya anak itu fokus ke Pak Angga, namun karena si dua orang tadi siapa Pak Angga? Di Mohon maaf Wawan saya sama lupa. Adi Si Bu. siapa Pak? Wawan Adi, sama iya si Wawan sama Adi ini malah asik ya Pak betul ya. Olo-oloan sehingga konsentrasi teman-temannya ya terfokus ke mereka ya Pak betul Angga ya. Bu. Tentu sangat mengganggu. Nah, Pak Angga dari perbicaraan kita hari ini Pak Angga, apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu Ya, Pak Angga? saya ingin mencari solusi Bu. Bagaimana kedua anak ini nih tidak selalu olok-olokan di dalam kelas, kemudian bikin ulah, gangguin temennya gitu. Uh, Kemudian bagaimana sih supaya kedua anak ini patuh terhadap gurunya seperti itu Bu? Iya Pak, pasti ya Pak ya, pasti kita menginginkan supaya si dua siswa tadi, Wawan sama Adi itu fokus ke pelajaran ya Pak ya, sehingga tidak mengganggu Betul Bu. teman-temannya. Jadi kita lebih nyaman saat pembelajaran ya Pak Angga ya. Nah, kira-kira ini Pak Angga, sebab mereka ini berantem, si Wawan sama si Adi ini bertengkar, olo-oloan, gitu apa ya Pak Angga sebabnya yang Bapak ketahui? Setahu saya itu mereka tuh masih bersaudara loh. Ayahnya itu masih kakak adik sebetulnya. Nah, mungkin karena uh, saking ini apa ya, sering sering ketemunya mungkin. Kemudian ada jiwa kelelakiannya itu, jadi ya itu setiap kali mereka tuh olok-olok bapaknya dulu gitu. Kemudian saling bersambung sehingga Iya, tidak terima anak-anak itu. Akhirnya ya itu berantem. Terus ya membuat kerusuhan seperti itu. iya betul. Iya, jadi karena ini ya Pak ya, karena masih saudara ya Pak ya. Betul. Karena seperti kita kita pelajari itu ya Pak ya di modul berapa itu Pak yang modul 5 kebutuhan dasar manusia itu kan kita bisa mendekatkan diri kita kepada siswa untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar. Apa sih dasar mereka itu bertengkar? Apa kebutuhan untuk hidup atau misalnya ingin dihargai atau butuh kasih sayang atau penguasaan gitu ya Pak ya merasa ingin berkuasa lalu mereka sering olo-oloan itu kita perlu ya Pak untuk mendekatkan diri kita kepada siswa tersebut untuk lebih intens kepada mereka. Apa sebab gitu mereka Iya bertengkar Bu. ya Pak Angga ya. Eh, Begini Pak Angga, eh, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana sih Pak tindakan atau langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdua ini? Uh, Selain kita intens kepada siswa tersebut, mengetahuilah motivasinya mereka bertengkar itu apa langkah yang akan Bapak ambil gitu Pak?
untuk menyelesaikannya Sebetulnya ini? saya juga sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Sepertinya keyakinan kelas itu tidak berjalan secara maksimal ya, karena anak-anak juga, ya itu tadi, mungkin ya kalau sewaktu membaca ingat, setelah setelah membaca nanti sekian lama lupa ya melakukan hal yang sama seperti itu. Ini saya juga ada rencana ingin apa namanya memanggil kedua orang tuanya untuk melakukan parenting mungkin Bu ya. Setelah melakukan parenting nanti apa sih kita bikin kesepakatan bersama kedua orang tuanya, kemudian anaknya juga diberitahu apa kesepakatannya seperti apa sehingga anak itu mau nurut seperti itu Bu, mau fokus belajar itu Bu. Itu ke apa rencana saya. Nah, itu rencana yang sangat bagus itu Pak, rencana yang tepat untuk bisa kita laksanakan, kita lakukan ya Pak ya. Dengan ya itu tadi, dengan apa Pak? Dengan keyakinan kelas, benar kata Pak Angga, keyakinan kelas sudah dibuat, kita ingatkan, lalu nggak lama berulah lagi. Tapi kita tidak boleh lelah ya Pak Betul. ya. Memang tugas kita, kita harus namanya anak-anak ya Pak, kita harus selalu ingatkan, nggak diingatin aja, diingatkan saja, siswa itu masih lupa, masih apa masih tidak melaksanakan. Nah, jadi kita harus tetap semangat ya Pak Angga untuk terus mengingatkan kepada siswa kita akan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selain itu juga ya Pak, rencana untuk parenting itu sangat tepat dilaksanakan sehingga ada komunikasi antara kita dengan wali murid, memahami, oh rupanya anaknya seperti ini. Jadi kita juga bisa mendengar, apa sih, anak-anak ini sifatnya ini, oh seperti ini nih, apakah di rumah memang seperti ini, kok di sekolah selalu seperti ini. Itu sangat baik Pak Angga. Nah, Pak Angga, untuk kegiatan parenting ini Pak Angga, eee, agar bisa berjalan dengan bagus, itu rencananya kapan ya Pak Angga akan melaksanakannya? Dan komitmen apa ya Pak ya yang bisa kita buat agar parenting-nya itu bisa berjalan dengan baik Pak Angga? Iya. Rencana saya nanti kalau Ibu setujui di minggu-minggu inilah Bu. Nanti bagaimana kita konsultasi dengan rekan sejawat dulu. Kemudian kita atur jadwal untuk ketemu dengan kedua orang tua dari anak-anak tersebut mungkin Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu menurut Ibu? Iya Pak, heeh. Jadi kita konsultasi dulu ya dengan rekan sejawat kita, kita bisa juga mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Ya, kita, itu ya Pak ya, tepat itu. Lalu kita bisa baru mengundang wali muridnya ya Pak ya, siap-siap Bu. agar bisa terlaksana ya Pak ya. Siap Bu. Eh, pada kegiatan hari ini, Pak Angga, bagaimana perasaan Pak Angga setelah melaksanakan percakapan kita hari ini, Pak Angga? Alhamdulillah sekali Bu, saya sudah apa mendapatkan pencerahan ya. Kemudian saya juga sudah menemukan solusi lah. Ya semoga solusi ini juga dapat bermanfaat sehingga anak-anak juga bisa lebih ini lagi apa namanya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu Bu. Iya, Pak Angga. Mudah-mudahan rencana yang Pak Angga buat bisa terrealisasi dengan baik dan juga eh, terrealisasi dengan baik juga berdampak baik ya Pak ya, berdampak positif untuk dua siswa tadi, si Wawan dan si Adi ya Pak ya, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Dan Pak Angga juga jadi lebih nyaman saat menyampaikan materi, terutama untuk siswa-siswa yang lain juga lebih fokus kepada Pak Angga ya Pak ya, bukan kepada siswa yang berbuat keributan tersebut ya Pak Angga ya. Itu Bu. Semoga saja anak-anak itu bisa berubah lah setelah parenting. Ya, mudah-mudahan ya Pak Angga, Ya Bu. semangat, jangan pernah lelah untuk selalu mengingatkan keyakinan kelasnya, karena memang itu tugas kita ya Pak Angga. Jadi ya
harus terus diulang dan diulang. Namanya anak-anak ya Pak ya. Siap, siap, Karena Bu. kita sudah mengulang-ulangnya pun anak masih melanggarnya. Apalagi kalau kita tidak mengulang-ulang ya Pak, Iya, Bu. siswa tidak peduli lagi dengan keyakinan tersebut ya Pak ya. Betul. Baik Pak Angga, kalau sudah cukup perbicaraan kita, saya cukup sampai di sini ya Pak Angga. Ya, Bu, terima kasih karena sudah membantu saya menemukan solusinya. Kemudian jangan bosan-bosan nanti kalau saya ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, eh, kita sharing lagi, Bu ya. Ya Pak Angga, sama-sama kita saling memotivasi, saling mensupport ya Siap, Pak siap, Angga. Bu. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama, Ibu. Ya.